Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dipertemukan kembali pada pagi hari ini, yang mana kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak masuk ini? Ini ada enggak masuk ini? Mana temennya ini satu? Di dalam loh. Mana dia? Dia katanya sakit kata ibunya. Ini ada surat ijazah? Enggak dikasih. Oh, nih. Untuk besok kasih tahu temennya yang enggak masuk untuk bawa surat izin. Ya. Iya. Kamu enggak ke kelas? Siapa ke kelasnya? Ente ke kelas? Kamu ke kelas? Bilang ya sama temennya, Pak. Baik. Pada pagi hari ini Bapak di sini sudah doa belum? Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pembelajaran pagi hari ini dapat bermanfaat buat kedepannya. Amin. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Silakan dibuka bukunya halaman 155. Silakan dibuka bukunya halaman 155. Sudah dibuka semua? Kamu mana bukunya? Ini, kamu kenapa taruh di meja? Lain kali jangan ditaruh di meja, nggak sopan itu. Buka bukunya halaman 155. Bapak ingin membahas pada pertemuan kali ini. Bapak ingin membahas yaitu membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, roja dan taubah. Materi pagi hari ini apa tadi? Husnuzon, roja dan taubah. Jadi materi pada pagi hari ini di sini Bapak ingin membahas akhlak, tingkah laku, yaitu apa tingkah laku husnuzon? Apa husnuzon itu? Berprasangka baik. Roja, apa roja? Ada yang tahu roja? Hah? Gak ada yang tahu? Roja yaitu pengharapan baik, pengharapan yang baik. Adapun taubat, apa sih taubat itu? Taubat, yang orang ya kalau misalnya habis ngelakuin kesalahan, dia taubat. Apa itu taubat? Memohon ampunan. Baik, yang pertama langsung saja di sini Bapak. Yang pertama lihat bukunya. Membahas tentang husnuzon. Husnuzon itu ada dua istilah yang sering kita dengar. Husnuzon ada dua istilah, ada husnuzon, ada su'uzon. Apa perbedaan husnuzon dan su'uzon? Husnuzon itu tadi asal kalimatnya dari kata hasunaya, yaitu baik. Kalau su'u itu apa su'u? Buruk. Jadi ada pikiran buruk dan ada pikiran baik, atau prasangka buruk dan prasangka baik. Itu yang dinamakan husnuzon. Apa sih bentuk-bentuk husnuzon itu? Bentuk-bentuk husnuzon di dalam buku Akidah Akhlak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada husnuzon kepada sesama. Maksudnya sesama ya baik makhluk, manusia atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada husnuzon kepada diri sendiri. Nah, apa sih husnuzon? Pak, husnuzon kepada Allah itu bagaimana sih? Jadi jangan sampai nih sekali-sekali
murid-murid sekalian berprasangka buruk kepada Allah. Haram hukumnya. Jadi nggak boleh nih kalian ini punya prasangka buruk kepada Allah. Contohnya bagaimana Pak prasangka buruk? Contoh prasangka buruk, temennya kaya, kok ente miskin. Laju kita berprasangka buruk kepada Allah. Apa Allah ini udah benci sama saya? Jangan sampai kayak begitu, jangan sampai terlintas di benak kita yang namanya husnuzon, husnuzon. Yang pertama, yang tadi yaitu bentuk husnuzon kepada Allah. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Harus mempunyai prasangka yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir al-Ansari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mauti bi thalathati ayyamin yaqulu la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzunna billahi azza wa jalla. Dari Jabir bin al-Ansari radhiyallahu anhu berkata 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Rasul sudah berkata, jangan sampai kita mati dalam keadaan berburuk sangka. Maksudnya apa? Kita walaupun kita mati itu harus berprasangka baik. Pada siapa? Pada Allah. Yang kedua, berhusnuzon kepada sesama. Jadi kita harus husnuzon juga sama sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sama tetangga kita harus berhusnuzon. Jangan ada kehilangan dikit-dikit kita nuduh mungkin dia yang maling. Nggak boleh kayak begitu. Harus berprasangka baik. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Yang ketiga ada husnuzon kepada diri sendiri. Jadi sama diri sendiri aja kita harus husnuzon. Jangan sampai nih kita punya diri diperkesangkakan buruk. Jangan sampai kita punya diri disuuzonin diri kita sendiri. Nggak boleh itu. Allah bersabda, Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan yang buruk sesudah iman. Di sini juga nggak boleh nih dalam ayat ini. Ente manggil teman ente, maaf, albun dan apa monkey, nggak boleh. Nggak boleh menyebut teman ente dengan panggilan buruk. Paham? Selanjutnya ada hikmah di balik husnuzon. Apa sih ada hikmah yang perlu kita ketahui ketika kita telah berprasangka baik? Yang pertama, husnuzon akan mendatangkan ketentraman lahir dan batin. Orang yang memiliki sikap ini, Allah akan menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar dan tawakal. Orang yang memiliki sikap ini, Allah akan senantiasa dicintai Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkan kepadanya. Nah, itu dari hikmahnya. Yang kedua ada roja. Roja tadi apa tadi? Pengharapan. Roja berasal dari kata roja ayar ju'u, rojaan yang berarti pengharapan.
Dikatakan roja ini maka artinya ammalahu, dia mengharapkannya. Jika dirunut dari makna bahasa maka asal makna roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Itu makna dari roja. Ciri-ciri sifat roja itu apa? Harus optimis, itu ciri pertama. Yang kedua dinamis, dinamis. Bagaimana sih cara-cara membiasakan kita memiliki sifat roja? Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridhonya. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhir kelak. Yang keempat, selalu cinta kepada Allah dalam beragam situasi dan keadaan. Yang kelima, yakin bahwa rahmat Allah sedang dekat dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, yaitu akhlak taubat. Apa sih pengertian taubat? Ada yang tahu nggak di sini? Pengertian taubat itu apa? Tahu? Nggak ada. Alhamdulillah. Kata taubat berasal dari kata tabah, yaitu yang artinya apa? Yang artinya kembali. Berarti asal katanya roja ayat pulang. Taubat berarti memohon ampun kepada Allah. Itu maksudnya kembali itu setelah kita mengayak nih, setelah kita pergi kemana-mana nih, ke diskotik, kita pergi ke tempat maafnya ngomong perjudian, maka kita di situ disuruh taubat, yang artinya kembali ke jalan Allah, memohon ampun kepada Allah. Nah, dasar taubat banyak sekali Allah berfirman dan hadis Rasulullah bersabda yang memuat kewajiban anjuran untuk bertaubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beruntung. Mana aja bunyi ngantuk Rizky. Nah, untuk yang ini. Paham? Adapun doa taubat, sini siapa yang hafal doa taubat? Doa taubat, ada yang hafal enggak? Doa taubat? Ayo yang hafal, angkat tangan. Ibu sebentar, siapa yang hafal? Enggak ada yang hafal? Doa taubat pertama ada doa taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana bunyinya? Rabbana zalamna. Mbak, Enten. Ya, Enten. Kamu. Rabbana. Kamu. Rabbana. Lupa kamu. Kamu apa? Gimana kamu nggak pernah tobat ini? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba ulangin kamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam ya makan haruna lanakunanna minal khasirin. Itu doa taubat dari Nabi Adam alaihissalam. Adapun doa taubat dari Nabi Ibrahim, ada yang hafal? Ada juga doa taubat dari Nabi Yunus dan masih banyak doa-doa taubat yang lainnya. Maka di situ di halaman 172 dilihat itu ada doa-doa taubatnya. Silakan nanti dihafalkan oleh kamu semua, kalian hafalkan itu. Dan untuk tugas rumahnya maka itu dikerjakan di halaman 174 ada soal, yaitu yang ayo berlatih. Itu nanti dikerjakan di rumah, dijadikan PR dan minggu depan atau pertemuan selanjutnya untuk bisa dikumpulkan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini? Ada? Ada. Kita
jika tidak ada, silakan untuk ketua kelas mimpi dulu, dipimpin terlebih dahulu teman-teman untuk doa selesai belajar. Silakan, kelas. Siapa kelasnya? Ya, silakan. Lanjut.